18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 puasa 1912. Saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. 18 Juli 1980 dia menyebutkan gini, 5 puasa 1912. Saya kaget, langsung saya zoom. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya sambil lihat juga kopi-kopi kita nih, jangan sampai muncrat tumpah ya. Jadi saudara sekalian, saya langsung digeruduk oleh 3 orang yang ini Tifa Connection ya kan. Jadi saudara sekalian, Dr. Tifa mengajak 2 kompatriotnya ya. Satu bro di sebelah kanan saya, Bro Agus Yunanto. Jangan underestimate, saya udah tahu lama Agus Yunanto. Dia nggak percaya diri dia. Agus Yunanto yang selama ini mengurusi soal-soal diaspora, tapi bukan diaspora Brebes, Tegal, kemudian Madiun, tapi diaspora di berbagai negara Asia, Eropa, Amerika, Afrika juga ya. Afrika paling Mesir, Afrika. Afrika, kemudian Australia, Antartika nggak ada ya. Antartika nggak ada ya. Uganda kan Afrika ya kan, luar biasa. Dan sebelah depannya lurus. Ngerti nggak? Yang biasa mengintimidasi saya soal ngerti dan tidak ngerti, Bapak Al-Katiri ya. Padahal saya pengen yang kandung, Alka kandung gitu, nggak ada rupanya. Al-Katiri terus dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus sama Pak Al-Katiri. And then the last but not least, ini yang punya hajatan, Insya Allah ya, sebentar Amin, lagi ya. Amin. Ujian bulan Juli, doktor bukan honoris causa tapi kandidat doktor, Dr. Tifauza Tiazuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jadi saudara sekalian, saya hanya ingin memberikan bingkai sedikit mengenai perkembangan terakhir kasus ini. Yang jelas ada 2 kasus yang berkembang di Jakarta, yaitu Bareskrim. Kita tahu Bareskrim itu sudah dihentikan, katanya ijazahnya identik, tetapi kemudian dibilang asli. Kemudian Polda Metro Jaya sudah sampai tahap pemanggilan terklarifikasi, ya belum saksi baru klarifikasi. Prosesnya masih penyelidikan di 2 tempat tersebut. Kalau Bareskrim dihentikan, di Polda Metro sedang mencari-cari, kira-kira gitu ya. Kemudian ada juga 2 gugatan perbuatan melawan hukum di Solo dan di Sleman. Nah itu tidak terkait dengan Dr. Tifa, tetapi berkaitan dengan kasus ijazah asli secara keseluruhan. Dan kita tahu saudara sekalian, terus bukti-bukti baru disampaikan melalui media sosial. Terakhir oleh Respons Janipar yang melakukan telaah forensik mengenai perbedaan huruf. Tumpang tindih huruf, overlapping huruf dengan logo terhadap logo UGM, dan dia dikasih presentase. Jadi presentase antara punya Fronojiwo dan punya 1120 itu dikasih presentase. Jadi kalau Roy Suryo menggunakan metode kasat mata, ini menggunakan metode yang lebih canggih lagi, yaitu dihitung betul persentase overlappingnya, sehingga kesimpulannya tidak identik
antara ijazah Pronojiwo dan ijazah Jokowi 1120. Nah, itulah perkembangan terakhir yang unfortunately itu tidak menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan oleh Bareskrim. Jadi pihak-pihak yang berbeda pandangan itu tidak diundang untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Itu perkembangan terakhir. Dan yang jelas perkembangan lebih terakhir lagi adalah Dr. T. Fauzatia Suma menangis, nggak tahu kenapa menangis. Karena yang saya dengar dia menangis itu kalau dia marah. Ya, kalau marah dia nangis. Tapi kalau dia bersedih dia marah. Dia bersedih dia ketawa. Oke. Sebagai pembukaan saya ingin yang punya hajat dulu, Dr. T. Fauzatia Suma, silakan. Ya, baik. Jadi perkembangan dari sejak tanggal 22 Mei ya 2025 itu konferensi pers Bareskrim yang justru bagi kami bertiga ini malah nambah lagi evidence tentang dugaan ketidakotentikan, atau sekarang kita pakai istilah fake ya. Kita menggunakan istilah fake dokumen gitu. Fake dokumen. Fake itu ya sering artinya ya palsu, tidak asli lah gitu ya. Kita pakai, kalau palsu udah pada bosan kali ya. Jadi kita pakai istilah fake dokumen. Jadi tapi hati-hati kalau nanti pronunciation orang Indonesia jadi fix ya. Fake ya, apa fake, ya enaknya? jadi fake jadi. Formula 4. False. Oke, silakan. Apa bagus, fake apa false? Non original. Non original lah ya gitu. Ya, dugaan non original dokumen. Ya. Jadi ini saya lihat dari sudut pandang behavior yang terkait dengan dokumen itu. Ini menarik sekali ya. Jadi ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya besar di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada 2 penanggalan, satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Oke. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di seluruh koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Juhandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Iya. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Karena Korbal. Iya, korbal ya, koran abal-abal gitu. 18 Juli itu hari kematian ibu saya tuh. 18 Juli ya, 18 Juli 2019. Nah, 18 Juli 1980 dia menyebutkan gini, 5 Puasa 1912. Saya kaget. Langsung saya zoom. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Karena dalam bahasa Jawa Kliwon, Pahing. bukan pasa, ini bulan. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat gak kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 Poso atau 5 Pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 Puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Satu ya. Dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Betapa cerobohnya Bareskrim. Tapi itu bisa bisa ada nggak dokter? Ada. Enggak ditampilkan, kita minta. Ada. Nah itu ya satu dari aspek pasa dan puasa. Dan ini ada koran yang terbitan tahun yang lain, bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten
Kedaulatan Rakyat tuh menulis PASA ya PASA, nggak pernah dia nulis puasa. Artinya itu koran Mungkin yang karena khusus untuk Pak Jokowi, ada mungkin beda. Jadi, Semua justru bisa dikhususkan. itu khusus spesial tapi dibikin percetakan yang bukan milik percetakannya Kedaulatan Rakyat. Oke. Karena Kedaulatan Rakyat platnya PASA bukan puasa. Dan puasa itu bukan puasa kan? Bukan PASA di poso Ramadan. share juga ya, di share juga Udah. ya yang asli puasa itu. Ya, udah di lembaran yang sama itu juga ada hal yang pasti ini fake ya. Ya. Jadi Joko Widodo itu tertulis di situ nomor 14 Joko Widodo, Fakultas Kehutanan. Ini adalah ingat baik-baik ya, ini adalah pengumuman penerimaan calon mahasiswa program sarjana. Ya kan? Yeah. Semua fakultas, termasuk Fakultas Kehutanan. Nomor 14 dia, Joko Widodo. Di atasnya nomor 8 ya. Tulisannya adalah Anji Pramaria. Andi. Ini tulisannya Anji Pramaria di sini. Oh, mungkin waktu dia jadi penyanyi jadi ya. Jadi Gitu. nama salah satu temannya Joko Widodo yang dieharder juga, yang sering yang dari sekali- NTB yang sekarang menjadi pejabat di NTB ya, sudah pensiun. sudah pensiun ya. Nah itu namanya itu Andi Pramaria. Di sini di koran ini ditulisnya Anji Anji. Pramaria gabung. Oke. Pakai DJ Anji Pramaria, nanti dilihat ya. Ya. Udah kelihatan di situ. Itu kan udah nggak mungkin kan. Nah, udah. Terus kemudian Nanti Andi Pramaria ditampilkan juga ya, yang dia itu. menunjukkan ijazah dia itu. Nah, itu yang ijazah kan jelas Andi Pramaria. Iya. Ini di sini nomor 8 Anji Pramaria. Anji Pramaria. Anji Pramaria. Pisah atau gabung? Gabung. Oke. Dan pakai DJ ya, pakai Oke. DJ ejaan lama Mungkin nggak Anji. ada typo gitu. Ya mana mungkin koran typo, mana mungkin, nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena ini nasib Orang. seseorang, nggak mungkin ya. Kalau namanya Udah. beda dia nggak yakin ya. Iya dong, berarti bukan Andi Pramaria yang diterima tapi Anji Pramaria kan Iya. gitu. Artinya udah dari dua itu aja. Ketiga adalah loncat ke dokumen yang lain. Ya, ini nanti saya kasih ya. Dokumen itu adalah formulir registrasi mahasiswa. Ya. Jadi orang kita keterima kan kita langsung ngisi formulir registrasi mahasiswa ya. Di situ ini seseorang bernama Joko Widodo menulis nih Fakultas Kehutanan tingkat studi SM sarjana muda. Berarti dia diterima di sarjana muda bukan di sarjana. Oke. Ya, Nanti saya akan bertanya beberapa hal soal itu. Oke. Artinya kalau dia itu diterima di tingkat sarjana muda, berarti nama dia itu tidak ada di urutan yang diterima sarjana dong. I see. Masa iya tiba-tiba nyusup ada nama yang apa namanya calon mahasiswa sarjana muda. Mungkin rendah hati orangnya, diterima di sarjana tapi udahlah saya jalani sarjana muda Kalau rendah aja. hati tinggi hati dong, dia naik tingkat dong. Enggak, dia diterima di sarjana tapi dia selesaikan sarjana muda aja lah kan. Bukan dong, ini kan registrasi kita nulis. Oh iya. Registrasi masuk tuh kita masuk ya hore masuk ke masuk UGM langsung kita daftar tuh apa namanya kita ngantri tuh panjang banget ngantri untuk mengisi formulir registrasi, ingat kan kita waktu itu masih di Gedung Pusat tuh. Dan saya ingat waktu orang tua saya nganter saya, karena saya baru pertama kali itu ke Jogja diantar sama ibu saya. Pas dia datang ke UGM ke daerah mana itu? Daerah kita registrasinya itu. Sumur. Ke Gedung Pusat Bukan Gedung Pusat. Tulak sumur. Bukan. Tidak ada Iya, gedungnya nggak terlalu bagus pokoknya. di situ tuh. Dan banyak orang pakai jasa gitu Iya, kan, jasa pengetikan pengetikan, gitu. Ibu saya bilang begini, aduh gimana kalau tiba-tiba namanya nggak ada? kan berbekal koran kita kan, berbekal koran dan panggilannya belum ada. Nggak ada pakai panggilan. Iya, Itu nggak pakai panggilan, koran pakai aja. koran kita bawa Iya. koran nih. Waduh, gimana nama kalau nggak saya, ada? nama- Begitu ada lah, alhamdulillah. gitu. Nama dan pasti dong. Kalau Andi Pramaria di sini tulis Anji Pramaria dia pasti nggak datang kan? Karena berpikir wah, nggak mungkin ya. Nah kemudian setelah kita mendaftar tuh ngantri, kita dikasih formulir registrasi mahasiswa. Kita mengisi program studinya apa? Ini dia mengisinya SM. Sarjana muda, dan itu konfirmatif lagi dengan dokumen berikutnya, yaitu dokumen registrasi pada saat dia naik semester berikutnya di tahun 1981 1982. Berarti dia registrasi semester 2 nih, masuk semester 4 ya. Berarti dia Yeah. semester 4 di situ. Dia tulis lagi nih apa namanya
formulir kolomnya itu nanti saya kirim. Kalau itu udah ada kita. Iya. Dilingkari sarjana muda. Artinya kan confirm. Mungkin dia waktu itu ingat lagu Iwan Fals, engkau sarjana muda gitu ya. Ya ada tak dapat kerja, jangan-jangan ya kan. Gitu. Ya mana mungkin kan. Okay. Satu. Itu kan secara saya bicara di aspek behavior, saya nggak ngomong digital forensik atau apapun. Yeah. Itu kan kita lihat ya, nggak mungkin anak mahasiswa sarjana muda itu gabung sama anak sarjana. Mata kuliahnya aja udah beda, circle-nya udah beda, ngekosnya aja udah beda, ngomongnya juga udah beda. Ya, saya bukan ingin merendahkan sarjana muda atau apa, tapi kan kita tahu ya ada strata yang berbeda kan, gitu loh. Sehingga nggak mungkin anak sarjana muda itu ngumpul bareng anak sarjana gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi oke, nanti teruskan. Nanti ada beberapa pertanyaan soalnya saya. Boleh. Nanti ditanya aja, saya bisa jawab. Secara kronologis ya. Ini kita bicara dari sisi timeline. Nah, dari situ saya balik lagi ke Harian Kedaulatan Rakyat. Kok bisa-bisanya satu Bareskrim ya, Ceki Puslap 4 nggak bisa melihat itu sebagai sebuah kejanggalan. Satu, kedua, formulir registrasinya mahasiswa yang bernama Joko Widodo menulis program sarjana muda. Kok bisa itu begitu cerobohnya, nggak melihat itu sebagai sebuah dokumen kejanggalan lagi. Kemudian registrasi, kok bisa dia menulis sarjana muda itu juga lolos dari Puslapfor. Ini kan nggak bicara Puslapfor, ini kita bicara aja dari sisi legitimasi dari dokumen gitu. Karena Puslapfornya itu setingkat kita usianya. Kan setinggi-tingginya usia kan 58 tahun. Jadi kalau 58 tahun itu berarti dia tidak mengalami sarjana muda. Kalau 58 tahun kan berarti angkatan 86 lah kira-kira. 85 ke atas udah gak ada lagi sarjana muda jangan-jangan. Gak ada sarjana muda itu di UGM itu terakhir tahun 77 itu untuk menyelesaikan program sarjana muda yang sebelumnya. Oke. Jadi tidak diselenggarakan lagi. Memang sih ada buku yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, terbitan 1982 ya. Itu yang masih menulis program sarjana muda dan program sarjana. Anggap aja itu buku betul. Artinya di tahun 1980 mereka masih menerima sarjana muda. Tapi di lembaran koran itu calon mahasiswa sarjana muda itu nggak nyampur di urutan calon mahasiswa sarjana. Tidak kalau kata Romina tidak akan di 4 bale enggak mungkin di 4 bale. 14. 4 enggak mungkin. 4 bale. Enggak mungkin dong gitu loh. Enggak mungkin, itu kan urutan. Nanti pas lagi diregistrasi itu di gedung yang lama itu, di gedung apa namanya ya? Ini apa? Iya, gedung registrasi. Apa namanya registrasi itu ya yang jelek gedungnya jelek pokoknya. Lama itu. Iya. Itu kan kita urut berdasarkan dari nomor. Bukan gedung yang Cintaku di Kampus Biru tuh bukan pendaftarannya, bukan di situ. Dekat mengarah ke daerah. Namanya Selokan Mataram. Iya, daerah di sana situ. itu. Yang ada SGPC lama. Iya, mengarah ke Pogung sana gitu. Itu dari 3 itu aja deh saya bicara. Oke. Ya, dari 3 itu aja. Oke, Dok. Ditahan dulu, Dok ya. Ya. Sebagai contoh misalnya, apa keuntungan bagi Dr. Tiva dan kawan-kawan kalau seandainya ijazah Jokowi itu dipublikasikan? Kan tidak ada untungnya secara pribadi. Ini adalah demi kepentingan umum. Nah, karena apa yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan umum, karena itu mereka tidak bisa istilahnya dituntut secara hukum dengan dalih melakukan pencemaran nama baik, libel, slanders, defamation of karakter, nggak bisa. Karena ini adalah tugas kita sebagai anggota masyarakat untuk melakukan public criticism, public oversight, dan public scrutiny. Agar Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menghentikan semua bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap para aktivis, khususnya anggota masyarakat yang sedang exercising atau menjalankan public criticism, public oversight, dan public scrutiny terhadap seorang pejabat negara atau pejabat publik.